Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Dan hari ini kita mau bahas dari Lukas 14, 12 ayat 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Nah teman-teman, hari ini Injilnya sangat singkat ya. Nah, artinya adalah gini. Hari ini yang pasti Tuhan itu pengen mengundang makan gitu ya. Mengundang Yesus makan itu caranya gimana? Caranya adalah gampang banget, yaitu melakukan yang namanya firman Tuhan. Itu dalam tanda kutip mengundang, menyenangkan hati Tuhan. Jadi mengundang Yesus untuk makan itu kan tujuannya untuk menyenangkan hatinya. Ya, menyenangkan hati Tuhan itu gimana? Ya caranya dengan cara melakukan firman Tuhan. Gitu ya, itu kalau di bacaan pertama dan juga di Mazmurnya. Ya dikuatkannya di situ. Nah, pertanyaan gini, firman Tuhan yang mana yang mau kita lakukan? Gitu ya. Komitmennya satu aja, teman-teman coba pilih firman Tuhan yang teman-teman mau lakukan hari ini. Misalnya kalau saya mau melakukan misalnya, siapa yang mau kita tolong hari ini? Boleh ya, menjadi Yesus ke satu orang, boleh banget ya kan. Poin yang kedua adalah mengenai kalau kita mengundang berbuat baik atau melakukan firman Tuhan itu jangan menuntut balas. Maksudnya, oh ya saya melakukan ini karena saya ingin dapat sesuatu. Enggak juga, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Karena Tuhan enggak senang dengan cara kayak gitu. Karena biarkan ya Tuhan yang membalas perbuatan kita. Dalam tanda kutip, ya memang karena Tuhan itu lebih dahulu lebih baik, sudah berbuat baik kepada kita. Dan kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan sebenarnya. Tapi ya kita menerima itu. Dan kenapa kok kita tuh ketika melakukan perbuatan baik ke orang lain, kenapa kita harus minta balasannya? Nah, maksud poin yang kedua ini bukan seperti ini. Oh, ini ada orang yang lahiran, ada orang yang menikah, kita diundang, lalu kita harus membalas mengundangnya, bukan. Atau kita diberi hadiah, maka kita harus memberi mereka hadiah. Enggak gitu juga maksudnya. Tapi poinnya adalah ketika kita memberi atau melakukan suatu perbuatan baik, kita tuh tidak menuntut balas, satu. Dua, kalau bisa kita tuh memberikan atau melayani orang-orang yang mereka itu tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kita. Sama seperti ketika kita ditolong Tuhan atau Tuhan menolong hidup kita, kita tidak akan pernah repay. Kita nggak akan pernah bisa payback ke Tuhan. Karena ya dia udah punya segalanya. Itu ya teman-teman ya. Jadi poinnya di sini, komitmennya apa? Ya bukan kita mau balas-balasan, karena kalau saya pribadi pun ya puji Tuhan teman saya banyak teman-teman ya, kenal ya, bukan teman yang sangat dekat, enggak. Tapi maksudnya kenal itu teman yang pertemanan itu sangat luas. Nah, bisa bayangkan saya punya klien aja ratusan, saya punya mahasiswa aja udah mungkin kalau dihitung udah ribuan. Kalau setiap mereka memberikan sesuatu saya harus balas, atau setiap kali saya melakukan sesuatu mereka harus balas, ya ini nggak mungkin, nggak make sense gitu loh ya, tidak akan pernah masuk akal gitu. Tapi poinnya adalah ketika kita menghidupi firman Tuhan ini, ya pertama jangan menuntut balas atau minta balasan, tapi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu dengan tulus, sesuai dengan skill, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan kasih. Pasti orang-orang lain nggak akan bisa balas. Itu ya teman-teman. Nah, komitmennya adalah, dan terutama ke orang-orang yang minoritas atau teman-teman yang sering disingkirkan. Nah, itu kita bisa tolong supaya mereka yang memang benar-benar nggak bisa balas. Nah, komitmennya adalah siapa yang mau teman-teman tolong hari ini? Mungkin nggak usah jauh-jauh, keluargamu, teman-temanmu, saudaramu, pasanganmu, anakmu misalnya, orang tuamu, orang yang terdekat yang mereka mungkin udah nggak se-prime dulu ya, atau bahkan orang yang teman-teman nggak kenal gitu ya. Nah, itu boleh juga. Siapa yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu untuk kita tolong hari ini, berbuat baiklah ya, karena kita tidak pernah tahu memang mereka sedang membutuhkan itu, dan kita tidak pernah tahu uluran tangan Tuhan, berkat Tuhan yang disalurkan melalui kita ya.
Itu aja dari saya untuk 2 poin hari ini. Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik untuk besok hari. See you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.